Halo teman-teman, selamat datang kembali di Baker Home Kitchen. Hari ini saya akan membuat donat Italia atau disebut juga bomboloni yang saat ini sedang tren. Tetapi saya akan membuat dengan sistem overnight dough atau adonan yang sudah kalis akan saya simpan di dalam kulkas selama 6 jam atau 12 jam maksimal. Kenapa saya simpan? Karena kita akan membuat donat dengan tekstur yang lembut tetapi ketika digoreng tidak mudah keriput atau kempes. Yuk kita simak cara buatnya. Tonton terus ya, jangan di skip. Kita akan siapkan 300 gram tepung terigu cakra atau komachi, 200 gram tepung segitiga, 80 gram gula pasir, 10 gram ragi instan, 1 butir telur, 2 kuning telur, 200 cc susu cair, susu UHT ya yang saya pakai. Ini akan kita mixer hingga tercampur antara tepung dan cairan. Setelah tercampur, kita akan masukkan 90 gram margarin atau butter. Untuk yang jual ekonomis bisa pakai margarin merek Forvita atau Mother Choice ya. Lalu kita tambahkan garam 9 gram. Nah, ini kita akan aduk atau kita akan mixer hingga kalis. Adonan yang saya buat di sini memang tidak terlalu lembut ya, teman-teman. Tidak lembek seperti ketika kita bikin roti sisir atau roti sobek. Karena ketika adonannya lembek, maka donatnya akan lebih sering keriput atau kempes ketika digoreng. Oleh karena itu, saya memakai resep yang adonannya sedikit padat. Nggak perlu takut nanti keras, karena ini akan kita inapkan atau kita fermentasi dengan sistem fermentasi yang lambat. Nah, ini setelah kalis ya teman-teman, kita masukkan ke dalam mangkok, kita tutup dengan plastik wrap. Harus tertutup rapat supaya adonannya nanti tetap lembab. Kalau plastiknya ada terbuka sedikit, nanti adonannya kering ketika dimasukkan kulkas. Nah, ini kita istirahatkan 30 menit ya. Teman-teman, ini setelah 30 menit kita masukkan ke dalam kulkas. Ini kita siap ya masuk ke kulkas dulu. Kita diamkan 6-12 jam. Nah, ini adonan yang sudah keluar dari kulkas setelah 6 jam. Boleh sampai 12 jam ya teman-teman. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh, tapi akan ada rasa asamnya nanti Kak, akibat raginya terlalu lama di kulkas. Nah, ini kita diamkan lagi, kita istirahatkan lagi setelah keluar dari kulkas selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka plastik wrap-nya, kita tekan untuk kita keluarkan gasnya. Nah, selembut ini teman-teman. Adonan yang sudah dimasukkan kulkas pun tetap akan lembut. Ini kita keluarkan semua ya gasnya. Setelah kita keluarkan, kita angkat adonan dan kita bagi. Masing-masing adonan beratnya 40 gram. Setelah dibagi, kita bulatkan. Kita bulatkan seperti ini. Adonan inap ini cocok sekali untuk teman-teman yang mengadon dengan tangan ya, atau dengan mixer kecil. Kan nggak mungkin kalis tuh, nggak apa-apa. Nggak perlu kalis, masukkan ke dalam mangkok, simpan di kulkas selama 6-12 jam.
Hasilnya akan sama seperti ketika kalis memakai mixer. Nah, ini yang sudah dibulatkan semua, kita pindahkan ke atas nampan yang sudah ditataki dengan serbet bersih yang ditabur dengan tepung terigu. Nah, ini serbet yang udah ditabur tepung terigu ya teman-teman. Kita letakkan adonan donatnya di atas serbet ini, lalu kita tekan-tekan sedikit, kita kempiskan sedikit. Supaya apa? Supaya nanti donatnya bentuknya cantik. Kalau nggak dikempeskan nanti ketika ngembang, digoreng, donatnya jadi bulat. Jadi kayak bakso, jelek, nggak cantik. Nah, ini kita kempeskan sedikit aja ya teman-teman, nggak perlu sampai gepeng banget. Karena kita juga mau tetap bulat kan. Nah, ini setelah dikempiskan, kita akan proofing selama 40 sampai dengan 1 jam. Tapi sebelumnya kita tutup dulu ya teman-teman dengan serbet bersih atau plastik seperti saya ini. Ini kita siap proofing selama 40 menit sampai dengan 1 jam. Tergantung suhu udara ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman suhunya panas sekali, bisa jadi 30 menit sudah mengembang dan siap digoreng. Tapi karena saya di Bogor, jadi mungkin sedikit lebih lama waktunya untuk mengembangkan. Ini setelah 40 menit ya, kita tes ya teman-teman, siap digoreng nggak? Kalau ditekan adonannya kembali ke atas, berarti dia siap digoreng. Ini kita akan goreng ya teman-teman. Kita goreng dengan api sedang. Seperti ini. Ketika sudah mulai minyaknya meletup-letup, kita kecilkan. Seperti ini ya. Jadi letupan minyaknya hanya sedikit sekali. Ini apinya saya kecilkan dengan api paling kecil. Supaya donatnya nanti nggak gosong, warnanya nggak hitam, tapi dalamnya nanti masih mentah. Jadi saya mau donatnya berwarna golden brown seperti ini, tetapi dalamnya matang, sempurna. Jadi tricky sih menggoreng donat ini. Harus ada jam terbang. Nanti kalau teman-teman sudah beberapa kali akan hafal apinya. Nah, ini yang digoreng dengan suhu minyak yang tepat ya. Apinya kecil tetapi minyaknya panas. Dia akan berwarna golden brown seperti ini. Nah, ini setelah matang, kita akan angkat ya teman-teman. Untuk kita tiriskan. Nah, ini warna yang kita inginkan. Dia berwarna golden brown dan ada white ringnya. Setelah kita tiriskan, kita gulingkan ke dalam tepung gula ya. Atau gula pasir yang sudah di blender. Yang otentik, dia digulingkan di atas gula pasir ya, bukan tepung gula seperti ini. Nah, ini kita siap di proses pengisian. Untuk pengisian, saya akan mengisi bomboloni ini dengan coklat filling. Tetapi sebelumnya harus diketahui ya, pada saat pengisian ini donatnya harus benar-benar sudah dalam keadaan dingin. Karena ketika donatnya panas diisi dengan selai atau coklat, nanti selainya meleleh, belepotan kemana-mana. Nah, seperti saya ini udah dalam keadaan dingin donatnya, jadi selai coklatnya tidak belepetan atau belepotan kemana-mana. Selai coklat yang saya pakai merek apa ya? Mereknya Golden Feel, rasanya hazelnut. Kenapa pakai Golden Feel? Karena yang rasa hazelnut ini mendekati rasanya Nutella dengan harga yang lebih murah. Nah, seperti ini teman-teman, ketika dibuka, tekstur donatnya itu lembut banget. Juga isiannya saya beri banyak ya, karena ini premium saya jualnya. Nah, kalau teman-teman tanya, boleh nggak pakai
selai merek lain boleh, bebas. Hanya saya cocok dengan golden brown. Nah, ini teman-teman donat yang sudah jadi. Ini donat yang baik, ketika ditekan dia akan kembali ke bentuk sempurna ya. Ini donat yang kita buat dengan sistem overnight dough. Hasilnya tidak mudah kempes, tidak terlalu keriput, tapi lembut sekali dalamnya meskipun memakai adonan yang cukup padat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat mencoba, happy baking, happy cooking.